Di salah satu artikel yang gue baca, Ya. dikenal di Amerika Serikat, lo terkenal gitu. Justru lo pilih pulang dan memulai karir dari nol di Indonesia. Mungkin orang-orang banyak yang kurang tahu juga Iya. di luar sana bahwa musik itu lebih dari sekedar nyanyi. Ini bener atau enggak sih? Aduh ya Allah, mudah-mudahan aja enggak deh nih. Katanya kalau di sana, ya, lo akan jadi bahan ledekan jika lo masih perawan atau perjaka di usia remaja. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Taulani TV. Yeay. Yes. Oke. Seperti biasa, kali ini gue sudah kedatangan bintang tamu lagi dan bintang tamu gue kali ini keren banget. Lulusan luar negeri, masih muda, ganteng, suaranya bagus. Pokoknya ini akan jadi idola para cewek-cewek, ya, cewek-cewekers. Please welcome Pierre Fritz. Halo, Hai halo Pierre, semuanya. Halo apa kabar? TV, baik. Terima kasih banyak udah datang makasih ke banget Taulani Mas TV. Andri. Ya, makasih juga. Oke, buat teman-teman semua, ini gue mau kasih tahu dulu, Pierre Fitz ya. Pierre Fitz ini pendatang baru di Belantika Musik Indonesia. Beliau lulusan dari Marymount, California. Iya betul. University jurusan Music. Betul. Wih, jauh ya Amerika ya. Itu perjalanannya ke sini ke Amerika tuh 8 jam. Kalau naik, Bisnis. iya. Keren ya. Gila tuh. Pengen banget tuh gue naik pesawat bisnis 8 jam itu ke Amerika. Biar cepet bolak-balik. Kalau gue biasanya ekonomi jadi 20-an. 20-an. Jauh. Kalau bisnis 8 jam ya? Iya. Cepet, keren. Oke. Fritz atau Fitz, gue panggil Pierre atau Fitz nih? Bebas. Pierre aja deh. Oke. Tapi enakan Fitz. Lebih gampang ya? Lebih pendek. Iya, lebih pendek. Oke Pierre, lo ngambil jurusan musik di Amerika. Betul. Terus sekarang balik ke Indonesia. Kenapa jauh banget lo ngambil musik di sana? Indonesia juga banyak. Purwacakakak ada. Berpacaka. Kenapa ke sana? Atau memang benar-benar pengen sekalian kuliah atau Sebenarnya sih di sana? Sebenarnya sih ke ambil musik di sana lebih buat experience-nya sih. Sesuatu yang emang sulit untuk didapetin di sini adalah experience bermusik di sana. Bermusik dengan kita yang punya background Asia, specifically Indonesia, bermusik di depan orang-orang yang multikultur di depan sana kan mereka punya background masing-masing juga kan. Di sana kan udah nggak cuma orang Amerika doang, udah campuran gitu loh. Iya. Dan experience bisa perform di depan mereka lebih kayak pengen belajar aja gitu, kayak pengen belajar. Menurut aku kayak nggak beda kayak orang-orang kuliah ke sana untuk belajar biologi atau belajar matematika, kenapa nggak di Indonesia? Karena mereka pengen ngedapetin sesuatu yang emang cuma bisa didapetin kalau mereka terjun langsung ke pasar yang berbeda gitu loh. Oh, oke. Jadi seperti kayak kita sekalian tes pasar ya, atau ngelihat bagaimana audiens di sana dengan berbagai macam culture tadi ya? Iya, betul. Oke, terus apa namanya, jurusan musiknya apa yang diambil di sana, Pierre? Kalau gue di sana Mas ambilnya sebenarnya lebih ke vocal performing. Jadi lebih belajar ke perform vokal, terus belajar juga tentang anatomi dan biologinya tenggorokan, vocal cord dan lain-lain. Tapi ada juga pelajaran elektifnya, kayak kelas-kelas elektifnya itu belajar kayak music business, composing, mixing dan mastering dan lain-lain juga. Oh, jadi bukan hanya teknik musik, tapi bisnis musik juga dipelajari? Iya, kayak hal-hal legalnya, copyright infringement, plagiarism, ya belajar tentang itu. Nah, ini jadi seorang penyanyi itu nggak cuma sekedar lo bisa nyanyi, tapi juga harus mempelajari juga bahwa yang lo jual vokal dan itu bisa menjadikan bisnis. Benar. Kalau kita nggak belajar kan banyak yang akhirnya ketipu dan segala macam. Akhirnya ketipu atau nggak ada progres yang signifikan. Ya, dan itu kan sampai 4 tahun di sana kuliahnya. 4 tahun di sana. Terus gelarnya apa kalau sarjana musik itu apa? Bachelor of Arts. Bachelor of Arts. Masuk secara general Bachelor of Arts, tapi untuk lebih spesifiknya music studies. Oke, Pierre. Kalau kita kuliah, pasti kan goals-nya adalah kayak misalnya lo kuliah di sipil, insinyur sipil, dan pasti pekerjaan lo nanti akan menjadi teknik sipil dan segala macam. Betul. Dan lain-lain lah ya. Betul. Nah, kalau musik ini Bachelor of Arts. Iya. Lulus dari situ, next-nya apa? Sebenarnya di luar artis nih. Di luar artis ya. Pasti kan pengen jadi artis kan. Di luar itu apa? Iya. Kalau Bachelor of Arts bisa, mungkin orang-orang banyak yang kurang tahu juga di luar sana bahwa musik itu lebih dari sekedar nyanyi. Kita bisa jadi penulis lagu, bisa jadi untuk sound engineer, ya. Dan itu nggak kalah in terms of business, nggak kalah sama vokalis gitu, nggak kalah sama penyanyi in terms of business gitu. Banyak banget peluang di sana, atau jadi session player, ada banyak banget ya. Dan kalau mau lebih spesifik lagi mungkin bisa ke
musik untuk sinematografi, untuk film layar lebar gitu. Itu ada juga spesifiknya khusus gitu. Ilustrasi musik ya bikinnya ya? Iya, kayak Hans Zimmer yang bikin lagu-lagu scoring untuk film-film terkenal gitu. Itu luas banget lah sebenarnya gitu loh. Oke, gue setuju banget dengan semua apa yang lo jelasin tadi. Karena memang kita sebagai musisi pasti kepengennya targetnya begitu. Pastinya, Nah, aminnya. tapi pertanyaannya adalah, lo lulus dari sana Betul. dengan pengalaman yang luar biasa, Amin. terus lo balik ke Indonesia. Apa itu bisa dikembangkan di sini gitu? Apakah pemerintah kita sudah membaca sampai ke sana gitu? Nah, itu pertanyaan yang menarik sih ya. Iya kan? Iya. Sebenarnya sih kalau masalah pastinya kita nggak ada yang tahu ya, we never knew what the future holds. Kita nggak tahu depannya akan gimana gitu loh. Tapinya harapannya adalah dengan kalau buat gue pribadi, dengan belajar keluar sana, mengetahui cara pandang orang-orang terhadap musik itu gimana dan lain-lain. Mungkin gue bisa menyebarkan tanda kutip virus lah, kayak menyebarkan influence ke orang-orang untuk bisa mempelajari apa yang bagus dari orang-orang luar sana gitu loh, untuk memandang musik ini secara lebih luas gitu kan. Kayak namanya orang kan juga kalau misalnya pergi ke dokter kadang-kadang kan butuh second opinion juga kan untuk tentang masalah penyakit dan lain-lain supaya lebih objektif. Jadi mungkin lebih ke arah sana sih, belajar jauh-jauh ke sana untuk memberikan influence, membagi opini yang bisa melebarkan cara pandang orang-orang juga. Dan tentunya juga dengan pendidikan lo dapat di sana, lo balik ke Indonesia, artinya lo mau mengembangkan ke semua di Indonesia. Tujuannya tentu juga secara garis besar untuk Indonesia juga pastinya. Pastinya gitu. Nah, kalau banyak anak-anak muda yang seperti Pierre ini banyak di Indonesia, artinya secara tidak langsung mencari ilmu di luar jauh sana, balik ke sini mengembangkan negaranya. Ini perlu disupport sebetulnya. Ini keren banget. Jadi gue berharap juga Pierre-Pierre yang lain bisa sama-sama membangun Indonesia khususnya di bidang seni, musik iya. gitu Betul. ya. Jadi nggak akhirnya ngambil kuliah di sana, lulus di sana, tiba-tiba ngetopnya di sana, kembangin sana, yang untung negara sana. Iya benar. Sementara kita dari Indonesia. Iya gitu betul. kan. Nah ini perlu juga campur tangan atau maksudnya perhatian dari pemerintah juga untuk support Indonesia yang seperti ini. Bener gitu banget. Nah genre musiknya apa nih yang lo ambil di sana, Pierre? Genre musik, nah kalau misalnya untuk genre musik untuk sekarang ini kan udah rilis beberapa single di Indonesia gitu kan. Genre musiknya lebih ke urban pop. Tapi kalau ditanya kayak genre favorit yang emang bener-bener dari kecil banget, itu tuh lebih ke arah R&B and Soul. R&B and Soul. Iya. R&B and Soul R&B and Soul. Agak sedikit apa ya? Agak rapnya atau ada hip hop atau apa? Bukan R&B and Soul-nya lebih ke arah yang kayak Brian McKnight, Stevie Wonder, Boyz II Men, Casey and Jojo. Oh, oke. Earth, Wind and Fire, bisa panjang lah. Earth, Wind and Fire asik. Tapi gini, kenapa lu akhirnya memutuskan untuk balik ke Indonesia? Kenapa lu nggak berkarir di Amerika aja? Gitu loh. Banyak banget yang ini tadi yang related ke pertanyaan gue tadi tuh. Nyambung yang tadi ya. Ya, ini banyak banget sih yang nanya. Pasti jawaban lu pengen mengabdi kepada bangsa lu dong, pada negara lu dong. Itu iya benar. Itu bahasa kerennya. Iya, sebenarnya itu bahasa kerennya. Tapi di satu sisi balik lagi ke yang tadi gue ngomongin juga bahwa kayak pastinya semua orang nggak mau munafik lah. Pastinya di saat sebelum gue balik, gue udah kepikiran gitu, apa gue di Amerika aja gitu kan, ini udah enak banget tempatnya, orang-orangnya suportif akan musik apapun. Betul. Bahkan gue nyanyi lagu Indo pun di sana, Mas Andre. Mereka appreciate. Mereka nggak ngerti lagunya apa, tapi mereka tetap kayak keren banget, tetap standing ovation dan lain-lain gitu. Gue sempat kepikiran itu, tapi di satu sisi gue juga memikirkan kayak, ya gimana ya, gue lahir di Indonesia gitu kan, dan gue suka banget nih dengan keadaan Amerika kayak gini, tapi kenapa gue nggak mencoba dulu untuk memberikan influence, membuat Indonesia bahkan lebih baik lagi dari apa yang gue lihat di sana gitu. Lebih ke arah sana sih sebenarnya. Setuju. Ya ini mesti disupport lah, dan gue support juga. Mudah-mudahan aja nih apa yang lo cita-citaan atau yang lo inginkan bisa terwujud ya. Kita start lah pelan-pelan, semuanya butuh proses ya. Oke, Pierre, di salah satu artikel yang gue baca, dikenal di Amerika Serikat, lo terkenal gitu. Justru lo pilih pulang dan memulai karir dari nol di Indonesia. Dan lo menggandeng 3 komposer. 3 komposer ini kalau nggak salah nyanyiin bikin lagunya Afgan ya? Banyak, Afgan, keren-keren sih lagunya dia. Banyak banget. Lagi lagu dia tuh yang apa yang bukan jatuh cinta tapi bangun cinta ya. Oh, lebih baik bangun cinta. Iya. Gue pengen bikin itu lebih baik bangun rumah kalau gue sih. Bener nggak? Kalau bangun cinta. Kalau cinta doang, kalau ada keluarganya tinggal di mana? Tinggal di mana? Iya betul. Menurut gue sih lebih baik bangun rumah yang rumah bagus. Itu tanda cinta juga. Tanda cinta juga. Baru kita angkut keluarga kita di situ. Iya betul. Oke. Bagus ini. Nah, ini mereka membuat lagu buat lo, judulnya Lahirkan apa?
Bukan Cinta Ini. Bukan Cinta Ini, betul. Itu Iya. yang pertama perdananya singlenya. Enggak, itu yang paling baru, yang kedua. Oh, itu yang kedua. Justru Iya. yang pertamanya Kalau apa? yang pertama judulnya Telah Berubah. Telah Berubah. 3 komposer juga. 3 komposer juga. Kenapa ngambil 3 komposer? Kenapa nggak ngambil trio kwek-kwek atau trio gambreng gitu? Sebenarnya soalnya Cocok kali sama karakter lo. Iya, pertama itu. Dikarenakan kayaknya semua orang udah tahu lah karya-karyanya tiga Keren komposer. banget, Iya. keren banget. Dan karya-karyanya itu macam-macam, dari penyanyi dangdut ada, penyanyi Iya. pop ada. Iya. Jadi kayak waktu itu ngobrol sama produser gua juga, Mbak Maya Naratama, kita brainstorming kira-kira siapa. Salam buat Mbak Maya ya. Siap, kita disampaikan. Asik tuh. Orang lama tuh. Iya. Orang lama tapi lahir kembali. Waduh. Terus. Iya, jadi waktu itu lagi brainstorming juga, terus kayak mikir kira-kira komposer mana ya yang cocok dengan gaya nyanyi Pierre Fitz gitu, yang bisa mengembangkan Pierre Fitz juga. Akhirnya kita coba cari-cari banyak, lumayan lama, dan kita jatuh ke 3 komposer dikarenakan pengalaman mereka, hits-hits yang udah mereka bikin, seberapa versatile mereka dengan genre-genre musik gitu. Dan ya udah akhirnya terjadilah kolaborasi dengan 3 komposer. Cuma ada perbedaannya dengan single 1 sama single kedua. Single pertama itu sebenarnya cuma dari Mas Tengku Syafiq dan Mas Bembi Nur untuk Bembi Nur, lagunya. Ya. Okay. Nah, di yang single paling baru ini, tiga-tiganya dari 3 komposer, itu termasuk Mas Mario Kacang juga bikin. Dia juga bikin. Iya. Cocok sih kalau mereka yang bikin mah pasti jadi sesuatu lah. Pasti jadi sesuatu. Dan kalau ngelihat karakter vokalnya Pierre juga pas kalau dipakai 3 komposer. Iya benar. Jadi hitsnya udah mulai edar ya? Apa Sudah, singlenya udah ada di platform-platform musik, udah ada di YouTube. Yang udah ada judulnya? Dua-duanya, Telah Berubah dan Bukan Cinta Ini. Nanti nyanyi di Papalova ya? Iya. Asik. Nanti kita akan lihat Pierre nyanyiin lagu singlenya. Pierre, tapi ini masih bicara soal Amerika. Oke. Ini agak sedikit melenceng, tapi nggak apa-apa. Kita berbagi pengalaman. Iya, iya. Gua kan udah punya anak laki nih, udah mau dewasa. Siap. Siapa tahu gitu kalau ada rezeki mau dikuliahin di Amerika. Amin. Ya kan? Dan Pierre udah pengalaman kuliah di sana. Betul. Tapi ini menurut lu ini fakta atau fiksi ini? Coba apa? Hanya orang kaya saja yang dapat kuliah di Amerika Serikat? Jujur fiksi. Fiksi? Fiksi. Oke. Karena gue punya teman yang full scholarship ke sana, bener-bener nggak keluar biaya sama sekali untuk kuliah ada. Ada teman yang kayak oke, dia bayar kuliah, tapi untuk kehidupan sehari-harinya ya memang dia bisa mengontrol keuangan dan mengontrol self egonya juga. Dia masak apa segala gitu. Jadi kayak mau dibilang kayak harus orang kaya, jujur enggak, sangat-sangat enggak, sangat-sangat enggak. Iya. Dan lu di sana betul-betul sendiri juga semua? Oh sendiri ya, benar-benar tinggal sendiri ya. Jadi diri sendiri, artinya lu nyuci sendiri apa segala, harus mandiri Nyuci gitu ya? sendiri, masak sendiri. Kayak lagu Caca Andi kayak masak sendiri. Ya nggak salah. Nggak apa-apa, ini buat pengalaman buat gue dan anak gue juga. Iya nanti benar-benar kalau misalnya benar. mau kuliah di sana gitu. Emang bener-bener dilatih untuk mandiri sih, kayak bener-bener kayak kalau gue pribadi gitu ya Mas ya. Karena gue sih waktu itu sempat agak nggak siap juga gitu loh, kayak pas nyampe sana kayak nyuci baju sendiri, ngeringin sendiri gitu kan. Ya, iya gimana nih caranya, bener-bener nggak ngerti, belanja deterjen kan, jadi harus ada belanja bulanan gitu kan, kayak nggak biasa banget. Tapi itu pengalaman yang keren banget sih, bener-bener keren, asik juga, lama-lama tuh jadi kayak nyaman juga gitu, nyaman di sana. Nah, buat Dio, Kenzi dan juga yang lain-lain nanti harus contoh Om Pierre ya. Oke, ini ada lagi nih. Apa? Ada 10 hal yang bakal dirasain jika terlahir sebagai remaja Amerika. Lo pasti pengalaman di sana. Nah ini gue mau tanya sama lo. Kita nggak usah 10-10-nya. Oke. Kita ngebahas ini aja nih. Boleh. Misalnya ulang tahun nih. Ulang tahun di sana nih. Kalau di Amerika, itu pasti kan dikasih hadiah sama teman-teman. Betul. Kalau di sini kan ditemplokin telur. Di sana ada nggak? Di sana nggak ada. Tuh bedanya tuh nggak ada. Di sana nggak ada kayak gitu-gitu. Kalau di sini mah rame Mas. Kalau di sana nggak. Kalau di sana ulang tahun. Di sana nggak ada aja yang kayak gitu, tapi itu bukan sesuatu yang semacam tradisi. Jarang banget. Oke. Terus kemudian di sana kalau kuliah bisa ngerasain liburan sekolah selama 3 bulan. Iya. Bener. Itu kalau lagi summer. Curang ya? Iya. Kita bayar kuliah setahun, tapi ternyata faktanya cuma 9 bulan. Terus yang 3 bulannya kita harus bayar juga. Oh enggak, kalau misalnya kita nggak mau, jadi kalau misalnya di Indonesia tuh semacam namanya semester pendek, gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau emang kita mau 3 bulan libur, kita nggak bayar. 3 bulan itu kita nggak bayar. Nggak bayar ya? Iya, karena biasa bayarnya per quarter alias per 4 tahun atau per semester 6 bulan. Enak banget ya kuliah di sana ya. 3 bulan banyak libur.
Iya, 3 bulan panjang banget. Panjang banget itu kan. Panjang banget itu emang. Nah, jadi enak belajar tuh santai gitu kan. Iya, nggak kayak bener-bener stres karena pelajaran juga Iya, gitu. iya. Enak-enak, bener-bener enak. Nah, ini yang terakhir, ini yang gue agak sedikit takut sebetulnya nih. Apa tuh? Ini bener atau enggak sih? Aduh Apa ya Allah, mudah-mudahan aja enggak deh nih. Katanya kalau di sana, ya, lo akan jadi bahan ledekan jika lo masih perawan atau perjaka di usia remaja. Dibully gitu, diledekin, lo payah lo. Begini. Bener iya enggak iya sih. Tergantung daerahnya, karena tergantung environmentnya lah. Kayak misalnya kita tinggal, misalnya sekolah gitu, SMA, high school. Kita tinggal di, kita masuk sekolah high school yang emang ada bullynya dan lain-lain, itu bisa terjadi. Berarti pemilihan sekolah harus tepat ya? Iya benar. Juga ya? Tapi itu cenderung terjadi di junior high dan high school, SMP dan SMA. Oh iya? Saat di kampus, udah jarang gitu sih. Ya? Orang-orang udah lebih dewasa, emang udah lebih pengen bikin teman, udah lebih friendly, terbuka. Apalagi kalau kampusnya emang banyak international student-nya, itu ya orang-orang open minded banget. Oke. Kalau gitu gue mesti persiapan juga nih untuk anak gue. Kalau mau di sana, gue harus siapin apa nih? CCTV dimanapun yang supaya anak gue tahu. Ya supaya gue bisa kontrol dia. Oh iya. Gue taruh di mana aja pokoknya. Kayak di film-film ya. Di film-film. Kayak ada boneka ditaruh di matanya. Nah, biar bisa lihat. Iya. Oke. Terus di sana juga ada yang lucu nih. Apa? Di sana dan di sini bandingannya. Ini ada meme yang kocak nih. Oke. Kalau di sini, misalnya kita makan roti bakar, masak roti bakar. Iya. Ya, anak kos tuh, anak kos. Di sini tuh kalau roti bakar kita nggak punya pemanggangnya, bisa pakai setrikaan. Di sana begitu juga. Kayak nggak ada kompor, setrika pun jadi. Kayaknya sih enggak ya. Anak kos di sini kan gitu. Wah, gua nggak bisa masak roti bakar, panggangan nggak ada, duit nggak ada, mau beli, akhirnya pakai setrikaan. Wah, kayaknya sih enggak sih. Enggak. Mungkin ada yang iseng nyoba gitu, tapi itu bukan sesuatu yang pernah terlintas lain untuk bikin konten kayaknya. Ini meme-nya kocak-kocak nih. Terus masak nasi, ya kan? Nggak ada dapur. Akhirnya masaknya pakai rice cooker. Nah, nasib anak kos. Iya. Nah kalau ini ada. Karena untuk anak-anak yang kuliah di Amerika, mereka juga pengennya instan juga kan, pasti yang gampang, yang simple juga gitu loh. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak kuliah di Amerika, apalagi yang international student, itu ada 2 alat dapur yang paling penting. Oke, sebentar. Jangan jawab dulu. Nggak pernah kan kita ngobrol ada suara kentongan bakso? Cuma di sini doang. Di Amerika nggak ada kan? Nggak ada. Nggak bisa. Tadi apa? Ada 2 alat dapur yang paling penting untuk anak kuliahan di sana, apalagi untuk international student. Yang satu rice cooker. Yang satu lagi microwave. Oh, itu 2 penting tuh ya? Itu penting banget, apalagi microwave. Kenapa? Makanan yang udah 1 minggu lalu juga tinggal dipanasin, semua orang bisa makan. Oke. Karena biasa kayak gitu, kayak teman-teman gue juga di sana misalnya beli pizza. 1 loyang large itu bisa bertahan 1 minggu. Makan 1 minggu. Masih enak tuh? Ya, karena tinggal kayak taruh kulkas, panasin, microwave, taruh kulkas, panasin, udah kayak gitu dong. Semua makanan, mindsetnya orang-orang sana, semua makanan dipanasin microwave tuh jadi enak, udah. Tapi gue pernah baca ya, itu nggak boleh loh sebetulnya. Kenapa? Microwave itu kan seperti kayak apa ya, memaksakan sebuah makanan yang harus sudah tidak layak makan, dipaksakan untuk bisa dimakan. Kita nggak tahu loh kandungan di dalamnya, apakah sudah ada yang kadaluarsa. Oh benar, ya memang benar. Emang benar sebenarnya. Cuma ya begitu kan. Iya sih, ya begitu lagi ya. Mie masak, mie rebus. Mie rebus masak, iya. Itu biasanya kan gitu, kalau nggak ada pilihan lain, masak mie rebus. Iya, sama microwave juga pakainya. Microwave juga? Iya, jadi buka kan cup noodles gitu kan, tuangin air panas kan, air mendidih kan repot, mesti teko panasin gitu kan. Ya udah taruh air biasa, air dingin gitu, taruh microwave. Begitu ya? Microwave di sana bisa masak apapun. Indomie ada nggak di sana? Ada, tapi nggak seenak di sini. Beda. Indomie. Oh masa sih? Beda. Karena dalamnya udah diubah. Oh itu dia, makanya. Kadang-kadang gue pernah nyobain Indomie di Amerika waktu itu. Pas gue makan beda, nggak kayak di sini. Kalau di sini tuh kayak lezat banget gitu ya. Karena micinnya dikurangin. Kalau misalnya Mas Andre lihat, misalnya lagi ke Amerika gitu ya, cari toko Asia yang ada Indomie, bungkusnya bahasa Inggris, nggak bahasa Indonesia. Itu udah diganti isinya. Udah diganti sama dia ya? Udah dikurangin. Oke. Karena emang mungkin menurut mereka ya, micinnya kelewatan. Padahal di sini enak banget. Di sini enak banget. Wah, Indomie itu nggak ada lawan lah pokoknya. Mudah-mudahan aja ada iklan Indomie masuk ke sini. Amin. Oke. Pierre, jawab dengan cepat. Oke. Brian McKnight atau Stevie Wonder? Stevie Wonder. Stevie Wonder.
Musik dangdut atau rock? Oh, rock. Oke. Diputuskan atau memutuskan? Memutuskan. Diputusin atau mutusin? Mutusin. Mutusin? Iya. Wah, canggih deh. Cantik tapi bodoh atau jelek tapi pinter? Cantik tapi pinter. Nggak ada. Nggak ada. Wah. Bodohnya sebodoh apa, jeleknya sejelek apa nih? Nggak ada, pokoknya cuma gini aja. Cantik tapi bodoh. Wah, kenapa? Karena aku confident, aku bisa membantu ngedukasi. Kalau misalnya aku nggak mau munafik juga lah. Oh iya. Iya, pasti kita kan nggak bisa munafik juga. Pasti orang-orang yang nonton juga nggak mungkin Iya. jelek banget Bisa juga kan. diajarin lah ya. Iya, masih bisa diajarin. Selama dia masih mau ngikutin kita ajarin Iya, positif kita bantu. ya. Kita kan Keren. namanya kan hubungan kan bertumbuh bersama. Betul. Iya. Betul harus 50-50 dong ya. 50-50, iya. Uang atau popularitas? Uang atau popularitas? Kalau harus pilih antara dua itu uang sih. Gue juga sih. Iya. Gue pilih uang. Tapi bukannya kalau pilih popularitas ketika jadi populer uang ngikut? Kalau kita punya uang kita bisa populer. Iya juga, benar juga ya. Iya sih. Iya kan, sama aja. Jakarta atau LA? Jakarta atau LA? Dari segi apa nih? Ya pokoknya jawab aja, nggak ada segi apa-apa. Pokoknya Jakarta atau LA? Aduh, jujur dua-duanya ada kelebihan masing-masing sih. Ya udah. Dan karena sekarang udah lama di Indonesia, jadi lebih kangen LA sih. Jadi LA deh. LA? Iya, karena sekarang udah lebih lama di Indonesia kan, udah lama, udah for good gitu kan. Tapi sebenarnya dua-duanya ada kelebihan masing-masing. Jadi tergantung kalau lo ada di mana, kangennya sama siapa Iya, gitu. karena pas di sana kangennya Jakarta. Jakarta, pasti Iya, begitu sih. Pasti memang. begitu. Iya. Besok nih kamu misalnya lagi di rumah gitu, udah nggak ketemu sama aku lagi, aku pasti kangen sama kamu. Oke, terakhir, jadi warga negara Indonesia tapi tidak terkenal, atau jadi warga negara Amerika tapi terkenal? Warga negara Indonesia tapi tidak terkenal. Why? Kan lu pengen... Ya, itu kan sebuah keinginan, Iya. ingin terkenal. Tapi kan bukan sebuah kebutuhan juga. Gitu. Keren, ini baru top jawaban yang mantap ya. Cinta Indonesia, yang penting warga negara Indonesia. Pierre, terakhir Pierre, harapan lu untuk single ini apa kira-kira yang bisa lu akan sampaikan? Harapan untuk single yang judulnya apa tadi? Bukan Cintain. Itu sama single sebelumnya beda, jadi beda. belum dialbumin ya? Belum. Masih single semua? Masih single semua. Oke. Harapannya pastinya untuk single Pierre Fits Bukan Cinta ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia pastinya. Semoga namanya selayaknya sebuah lagu bisa menghibur juga, bisa menemani hari-hari pendengarnya, dan bisa menjadi langkah untuk Pierre Fits lebih berkarya lagi untuk Indonesia pastinya. Amin. Kayaknya sih gue yakin bisa jadi sesuatu. Kalian nanti denger deh bagaimana karakter suaranya Pierre. Pokoknya asik lah pokoknya. Habis ini kita akan collab, kita akan nyanyi bareng di studio. Pierre, thank you sudah hadir ke Taulani TV. Sukses apapun yang Pierre jalanin. Amin. Pokoknya kita selalu support. Jangan lupa subscribe juga Taulani TV, komen, share, dan like. Dan juga jangan lupa add Instagramnya Pierre dan juga YouTube-nya ada juga. YouTube-nya juga Pierre Fits. Ya. Pierre Fits dan Instagramnya @pierre.fits. Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak. Makasih. Buat yang nonton, jangan lupa next konten tonton lagi yang seru-seru ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.